Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja teman-teman, kita akan masuk pada materi maqasidus syariah. Materi ini sifatnya tambahan saja ya, tambahan dari apa yang sudah di-share dan disampaikan oleh mahasiswa. Ini materi sebagai wujud agar ada gambaran maqasidus syariah itu dampaknya seperti apa, kira-kira implementasinya seperti apa, kemudian dampak di masyarakat seperti apa. Oke, langsung saja. Pertama begini, maqasidus syariah itu didasari dari pemikiran bahwa mentaklil itu mencari alasan hukum, dapat digunakan untuk memahami kandungan dalil Al-Quran dan Sunnah sepanjang sesuai dengan kandungan syariah. Jadi sebelum kita masuk ke maqasid syariah, perlu difahami bahwa hukum itu ada istilah taklil, ada istilah illat. Maqasid syariah ini berangkat dari pemikiran bahwa Tuhan menciptakan hukum itu ada alasannya. Alasan itulah yang disebut dengan illah. Kaidahnya al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum berputar bersama dengan ilatnya. Ada hukum, ada ilat, ada hukum. Enggak ada ilat, enggak ada hukum. Nah, dalam hal-hal tertentu, selain dalam masalah ibadah mahdhah, ketentuan ini berlaku. Maka setiap hukum yang ada ilatnya, yang di situ berlaku taklil, maka berlaku pula di situ juga ada maqasidus syariah, ada tujuan syariatnya. Ada alasannya. Hukum itu ada alasannya. Kenapa Tuhan menurunkan hukum? Nah, alasannya itu apalah? Alasan ini bagian dari maqasidus syariah itu. Ada ilat, ada maslahat, ada hikmah, ada maqasidus syariah. Contohnya sebagai gambaran, misal meminum arak. Ilat minum arak, ilat keharaman arak adalah memabukkan atau iskar. Jadi alasan keharaman arak adalah memabukkan. Lalu kenapa kalau minuman yang memabukkan haram? Karena dapat merusak akal. Sementara maqasidus syariah, tujuan syarak, sebagaimana yang pernah kita pelajari di bab apa ya, maslahah. Tujuan syarak, salah satu tujuan syarak atau maqasidus syariah adalah menjaga akal. Maka setiap sesuatu yang dapat merusak akal diharamkan. Ini kerangka dasar pemikirannya, bahwa setiap hukum yang mempunyai ilat, yang mempunyai alasan hukum, maka dia juga mempunyai maqasidus syariah ya. Apa itu pengertian maqasidus syariah? Maqasid secara bahasa itu jamak dari lafaz maqsid yang berarti tujuan atau sasaran. Sedangkan maqasidus syariah secara istilah adalah makna-makna atau hikmah-hikmah yang menjadi perhatian dan tujuan syari' dalam menetapkan syariat, baik bersifat umum maupun khusus, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Tujuan umumnya mewujudkan kemaslahatan manusia. Hukum apapun yang diturunkan Allah itu berorientasi pada kemaslahatan manusia. Hukum itu untuk kemanusiaan ya. Bukan untuk tujuan Tuhan semata ya, tapi untuk kemanusiaan. Itu maqasid atau tujuan umum. Tujuan khususnya nanti diperinci lagi. Apakah untuk menjaga badan atau jiwa, menjaga agama, menjaga pikiran atau akal ya. Akal, menjaga harta dan menjaga keturunannya. Adapun dasar maqasidus syariah, dasar naklinya penjelasan Allah dalam banyak ayat bahwa Dia Maha Bijaksana, Al-Hakim. Tidak terhitung ayat yang di dalamnya ada Al-Hakim, Maha Bijaksana. Yang kedua, penjelasan Allah bahwa Dia penuh rahmat kepada hambanya. Wa rahmati wasi'at kulla syai' qul liman ma fis samawati wal ard qul lillah kataba ala nafsihi rahmah. Konsekuensi bahwa Allah Maha Rahmat, maka segala aturannya juga mengandung rahmat, mengandung kemaslahatan manusia. Artinya segala ketentuan hukum syariat itu berorientasi atau mempunyai tujuan untuk kemaslahatan manusia, bukan tanpa tujuan. Ya pokoknya Allah netepke kene kita anut bae, ndak kayak gitu, ada tujuannya ya.
kalau dalam perspektif maqasid syariah ini ya. Kemudian penegasan bahwa diutusnya Nabi Muhammad sebagai rahmat ya, sama ya. Penjelasan Allah dalam banyak hal bahwa Dia menetapkannya karena suatu tujuan. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa litimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ini contoh ayat yang secara eksplisit menunjukkan bahwa Tuhan itu menurunkan hukum mempunyai tujuan ya. Kaila yakuna dulatan bainal akhniya'i minkum. Ayat yang pertama itu berbicara tentang sesuci, tentang wudu ya. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum aydiyakum al-ayah. Ayat terakhirnya ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu litahhirakum wa litimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ayat ini menunjukkan atau mengandung pengertian bahwa Tuhan menyuruh manusia bersuci itu untuk membersihkan dan menyempurnakan nikmatnya. Sedangkan ayat kedua, agar harta itu tidak berputar antara orang kaya-kaya saja. Ini berbicara tentang perputaran harta, tentang zakat, infak, sedekah, bahwa itu semua ada tujuannya. Zakat itu apa tujuannya? Tujuannya untuk menolong, bukan karena semau-mau Tuhan, pokoknya Tuhan nyuruh ya sudah gitu. Enggak gitu, ada tujuannya, ada tujuannya. Dalam perspektif maqasid syariah, semua ketentuan Allah itu ada tujuannya. Yang tujuannya adalah salah satu dari 5 maqasid syariah, yaitu hifdzun nafsi, hifdzul din, hifdzul aqli, hifdzul mal, dan hifdzun nasli. Kemudian ada juga penjelasan Allah tentang urgensi dan manfaat Al-Quran serta tujuan diturunkannya. Ayat Yunus ayat 57-58 ya. Qad ja'atkum mau'izatun. Ini fungsi Al-Quran sebagai mau'izah, wa syifa dan sebagai obat, wa hudan dan sebagai petunjuk, wa rahmah dan sebagai rahmat. Di ayat ini secara eksplisit Tuhan menjelaskan bahwa Al-Quran itu punya fungsi, punya tujuan sebagai mau'izah, sebagai syifa atau sebagai obat, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat. Artinya Tuhan menurunkan Al-Quran beserta isi dan kandungan hukumnya tidak sewenang-wenang, tidak semau-mau, pokoknya diturunkan itu aja enggak, tapi ada tujuannya ya. Di Al-Quran maupun Sunnah juga banyak yang mempunyai ayat-ayat yang atau teks-teks yang secara eksplisit maupun implisit menunjukkan adanya tujuan dari hukumnya. Ma ja'alallahu 'alaikum fid din min haraj. Ya, ini tujuan apa? Tujuan menghilangkan haraj atau kesusahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini secara eksplisit menunjukkan bahwa Tuhan menghendaki kemudahan, tujuan kemudahannya. Kemudian tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini tentang zakat, khudz min amwalihim shadaqatan. Tujuannya ini tentang zakat ya. Tujuan zakat adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim, membersihkan jiwa mereka, membersihkan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka, mensucikan dari sifat rakus, dari sifat pelit gitu ya. Kemudian walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'alakum tattaqun. Tujuan kisos itu apa? Untuk menegakkan kehidupan, biar orang tidak semena-mena membunuh orang lain tanpa ada balasan misalnya ya. Kemudian nas umum juga banyak ya yang memuat realisasi kemaslahatan, seperti ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan al-ayah, dan hadis la dharara wala dirara. La dharara wala dirara itu tidak boleh membuat kemudaratan untuk diri sendiri maupun kemudaratan untuk orang lain. Adapun dalil akli atau dalil rasionalnya, tidak adanya hikmah dan tujuan suatu hukum tidak lain karena kebodohan pembuat hukum tersebut. Kan tidak mungkin kalau Tuhan bodoh ya. Ketidakmampuannya untuk mewujudkan hikmah dan tujuan, tidak adanya kehendak untuk menciptakan dan memberikan kebaikan bagi subjek hukum, adanya sesuatu yang menghalangi kehendak si pembuat hukum, dan pilihan pembuat hukum sendiri untuk menjadikan hukumnya tidak sempurna. Dan Allah mustahil memiliki sifat-sifat ini. Kalau seandainya hukum itu kok tidak ada tujuannya, tidak ada maqasidnya,
Kalau seandainya hukum itu kok nggak ada tujuannya, nggak ada maqasid syariah, maka berarti Allah ya seperti ini, dan ini mustahil. Mustahil Allah bodoh, mustahil Allah tidak mampu mewujudkan hikmah dan tujuannya. Mustahil Allah tidak memiliki kehendak untuk menciptakan dan memberikan kebaikan bagi manusia. Mustahil ada sesuatu yang menghalangi kehendak Allah. Mustahil Allah membuat hukum tidak sempurna. Gini ya. Maka berarti mafhum mukhalafahnya kalau seperti itu, berarti hukum itu ya ada maqasid syariahnya. Dalil rasional, setiap muslim berakal tahu bahwa Allah menghendaki kebaikan hambanya dalam penciptaan dan kehidupannya. Ada ayat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa sakhkhara lakum ma fis samawati ma fil ardi jami'an min inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Karena itu mustahil Allah tidak menghendaki kebaikan bagi hambanya dalam hukum-hukum yang disyariatkannya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi serta seisinya itu demi untuk kemaslahatan manusia. Kalau menciptakan barang-barang atau benda-benda makhluk-makhluk saja untuk kemaslahatan, ada tujuan kemaslahatan, apalagi menciptakan hukum, pasti juga ada kemaslahatan. Ada maqasid syariahnya, ada tujuannya. Yang tujuannya tidak lain adalah kemaslahatan manusia. Ini juga sama ya, laqad karamna bani Adam. Konsekuensi dari menjadikan manusia makhluk yang mulia adalah terwujudnya kemaslahatan dengan sebaik-baiknya bagi mereka. Oke, ini next. Nah, meskipun secara eksplisit banyak ayat-ayat maupun hadis yang menunjukkan bahwa ada maqasid syariah, bahwa Tuhan menurunkan hukum itu ada tujuannya, ada maqasid syariahnya, tapi umat Islam terbagi menjadi 3 dalam menyikapi adanya gagasan tentang maqasid syariah atau tujuan syariat. Pertama, kelompok yang mengabaikan maqasid syariah dan tidak menjadikannya sebagai pertimbangan hukum. Wis pokoke ono aturan ngene lakoni, enggak usah mikir tujuane opo gitu ya. Kelompok yang kedua, kelompok yang berlebihan dalam berpegang pada maqasid syariah hingga mengabaikan ketentuan-ketentuan syariah. Tuhan menciptakan hukum itu untuk tujuan. Ya, yang penting tujuannya tercapai. Caranya seperti apa? Bebas. Ini kelompok yang kedua, lawan dari kelompok pertama. Yang ketiga, kelompok moderat. Kelompok yang memperhatikan maqasid syariah tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan syariah. Ada konsekuensinya ya 3 kelompok ini. Kelompok pertama, pemahamannya literalis dan tekstual, dogmatis dan formalistik, tanpa memikirkan pesan atau illah atau tujuan hukum. Allah perintah ngene ya wis ngene, enggak usah dipikir tujuane apa, pokoknya anut baik gitu ya. Kemudian menolak mempertimbangkan illah dalam menetapkan hukum. Tidak bisa ilat, qobliyah Jum'ah enggak ada dalilnya. Gak bisa dikiaskan dengan zuhur misalnya ya. Gak pakai ilat-ilatannya. Kemudian memandang negatif penggunaan nalar dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ini biasanya kalimat mantra andalannya, akal manusia terbatas, jangan mendudukkan akal di atas Al-Quran maupun hadis. Ini mantra andalan dari kelompok ini, kelompok yang menolak maqasid syariah. Mereka cenderung mempersulit sendiri-sendiri, menganggap pendapatnya sebagai yang paling benar karena sesuai dengan teks Al-Quran maupun Sunnah, dan suka mengingkari kelompok lain yang berbeda sehingga enggan untuk berdiskusi. Biasanya no debat, hanya mengingatkan, itu mantra andalannya ya. Mudah menyalahkan bahkan mengkafirkan kelompok lain yang punya pendapat berbeda dan seakan-akan menganggap kelompok lain tidak ada. Nah, contoh pemikiran pendapat mereka salah satunya, beberapa pendapat mereka menolak nilai uang kertas. Uang kertas tidak syar'i, harus pakai dinar atau dirham. Nggak ada dalil tentang uang kertas gitu ya, meskipun tujuannya sama-sama sebagai alat tukar. Kemudian menganggap harta perdagangan tidak wajib zakat. Ada loh ya kelompok yang menganggap harta perdagangan itu tidak wajib zakat ya. Mengharuskan zakat fitrah dengan bahan makanan, menolak total
dengan uang, dengan selain bahan makanan, karena dalilnya ya dalilnya zakat itu ya bahan makanan gitu ya, zakat fitrah itu mengharamkan gambar dan fotografi, mengharamkan isbal secara mutlak. Hadise melarang isbal kok, ya sudah, tidak ada alasannya apa Rasul melarang isbal, enggak alasan-alasan, pokoknya hadis ini ya diikuti saja. Maka suka sekali dengan dengan celana model cingkrang dan menyalah-nyalahkan, membid'ah-bid'ahkan yang celana biasa, celana jin apalagi, wah itu sudah bid'ah kelas berat ya. Menghalalkan perbudakan. Jadi di Saudi itu banyak WNI yang di sana menjadi terlunta-lunta karena dianggap sebagai budak. Karena kelompok sebagian ulama Arab Saudi itu ada juga kelompok ulama yang masih menghalalkan perbudakan. Karena di Al-Quran, di Sunnah ada perbudakan. Alasannya itu ya. Nah, kelompok kedua ini lawan dari kelompok pertama, berlebih-lebihan. Kalau pertama itu tekstualis, kalau ini liberalis. Berlebihan dalam berpegang pada maqasid syariah. Ciri-cirinya mengagungkan akal di atas wahyu. Wahyu itu sudah tidak relevan. Quran itu kuno dan sebagainya biasanya. Dogma-dogmanya. Akal di atas wahyu. Cenderung mengabaikan ketentuan hukum khususnya ketika dipandang tidak sejalan dengan akal mereka. Kemudian berani meninggalkan ketentuan yang qat'i, bahkan menomorduakan rukun Islam atas pertimbangan kemaslahatan. Katanya yang penting kemaslahatan gitu. Bahkan ada kelompok juga yang menolak idah perempuan karena tidak sesuai dengan kemaslahatan. Sekarang kan sudah bisa dites dengan bantuan medis, ini masih hamil atau enggak, maka enggak perlu idah-idahan. Ini contoh-contoh pemikiran nomor 2 kelompok liberal. Salat itu kan untuk ketenangan. Nah, kalau ketenangan sudah dicapai tanpa sholat, maka ya tidak perlu sholat. Wah, ini kelompok kedua itu seperti ini, liberal banget. Zakat itu kan tujuannya untuk memerangi kemiskinan. Apa bedanya dengan pajak? Ya sudah, kalau begitu ganti dengan pajak aja gitu ya. Misalnya